Siapa yang mau lebih lagi? Amin. Saya nggak kebagian waktu ini. Oke, Alkitab berkata, seperti seseorang berpikir dalam dirinya, demikianlah dia. Jadi itu pentingnya yang tadi disampaikan, kita harus tahu siapa kita dan Tuhan ciptakan kita sebagai apa. Karena seperti orang yang berpikir dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Kalau kita berpikir kita miskin, ya kita akan bertindak miskin. Kalau kita bilang kita kalah, kita akan kalah. Betul ya? Karena Alkitab bilang begitu. Nah, saya akan coba lanjutkan sedikit yang Pak Simon sampaikan. Ya, kenyataannya saudara, manusia itu memang roh diciptakan dari surga karena hembusan nafas Tuhan. Ketika dilahirkan baru, kita terima DNA Tuhan Yesus. Betul? Tapi tubuh saudara dari mana? Dari debu tanah, dari daging. Ini masalahnya sebenarnya kekristenan. Saudara bisa tahu, bisa kenal semuanya. Kita sudah terima semua kekayaan rohani di dalam surga. Tapi kenyataannya hari ini gak punya uang. Hari ini masih sakit, walaupun Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya aku sudah di. Nah, ini bagaimana menjembataninya saudara, ya toh? Disinilah perlu yang namanya iman, saudara. Iman itu membuat surga menyentuh bumi. Tapi iman itu harus bertumbuh, saudara. Saya pernah dulu nengking hujan gak berhenti-berhenti. Saya marah sama Tuhan. Katanya bisa menghentikan hujan, mengusir setan, nengking orang kesurupan aja susah kok. Siapa yang ngalamin? Kenapa? Karena banyak orang anak kecil. Pengenalan sama Tuhan sederhana. Enggak tahu otoritasnya, enggak tahu kuasanya. Itu perlunya pengetahuan, pengenalan. Tapi kita juga perlu iman, saudara. Nah, saya akan sedikit mengajar tentang iman, karena janjiannya mengajar tentang iman, saudara ya. Judulnya Precious Faith. Iman yang sangat precious, yang sangat berharga. Dan saya akan nggak lama, sudah nggak lama, ya. Saya nggak ngajar lama hari ini, ya. Next slide. Dari apa yang tadi Pak Simon sudah sampaikan, ya, kita sudah sedih, Tuhan sudah berikan semuanya. Tapi bagaimana itu jadi kenyataan dalam hidup kita? Itu toh yang penting, saudara, ya. Ayatnya bilang begini, next. Maksud semuanya ini ialah ya, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksudnya apa? Pencobaan, kesulitan, masalah itu membuktikan saudara kenal gak diri saudara. Saudara tahu gak Tuhan saudara? Saudara boleh tahu saudara orang diberkati, tapi ketika keadaan susah nyari pertolongan ngutang. Nah, itu namanya gak lulus ujian, saudara. Bisa nangkap? Ya, maksud semua kesulitan, masalah adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Seberapa asli, otentik iman yang kita punya. Nanti saya akan sedikit mengajar dari bahasa Ibrani, iman itu keren banget, saudara. Kalau kita ngerti itu, hidup kita berubah. Ya, dikatakan begini, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Iman itu begitu berharga, begitu bernilai, makanya perlu diuji. Yang diuji kemuliaannya dengan api. Tujuannya apa? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Makanya nanti di Ibrani 11 kita akan baca bersama-sama, ada pahlawan iman. Kalau saudara tahu Tuhan sudah berikan semuanya, sudah berikan dominion, masukkan itu dalam dirimu mungkin dengan perenungan, dengan deklarasi, dengan mulai praktek. Ketika keadaan makin sulit, saudara makin praktek. Dan saudara menang terhadap penyakit, terhadap kesulitan, terhadap masalah, terhadap bencana. Maka jadilah pahlawan iman. Ditulis di surga, Hall of Fame. Hall of Fame bahasa Indonesianya apa ya? Susah itu bahasa Indonesianya, Hall of Fame. Ya. Susah itu. Jadi ruangan penghargaan, terkenal, orang-orang terkenal.
Di situ ada Bang Simon yang sudah mengalahkan kemiskinan karena imannya kepada Yesus. Di situ ada Dr. Kelly yang sudah menyembuhkan orang sakit begitu banyak. Amin. Itu tujuannya iman, saudara. Semua yang Tuhan sudah sediakan, yang Yesus sudah berikan, kita bisa tarik dengan iman kita. Ya. Bahasa Inggrisnya saya baca, maaf ya. Karena memang kenapa kita sering pakai bahasa Inggris? Karena jelas banget nih, ya, contohnya New Living Translation. These trials, kesulitan, ujian, cobaan yang kita alami will show that your faith is genuine. Akan menunjukkan bahwa imanmu itu asli, enggak iman gandengan. Enggak iman, kalau lagi rame-rame, pokoknya semangat buat Tuhan. Lagi sendiri, sepi, mulai ada suara. Ngapain hidupku kayak begini? Nah, mulai goyah. Ini akhir bulan ini, mesti bayar kontrakan. Mulai goyah, ya lah. Minjam dari siapa lagi, nipu siapa lagi. Nah itu saudara. Bisa nangkap? Saya belajar, ini nyambungin dengan Pak Simon tadi. Ketika keadaan sulit, saya bilang, Tuhan ini kesempatan saya ngalamin Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu sudah diberikan. Kapan itu diperlukan? Saat kita membutuhkan. Betul? Kalau keadaan semua baik-baik, saudara nggak butuh iman. Betul nggak? Uang ada, semuanya baik. Tapi ketika ada masalah, saudara butuh keajaiban. Makanya butuh iman, ya. It is being tested as fire test and purifies gold. Itu perlu diuji dengan api dan dimurnikan seperti emas. Karena apa? Iman itu begitu bernilai, begitu berharga. Dan ada dua arti yang menarik di situ. Pertama bernilai, kedua adalah punya reputasi. Saudara mau punya reputasi? Kalau ngadepin masalah, ayo Tuhan ini waktunya imanku. Karena pengenalan akan Tuhan membuat aku mengalahkan banyak masalah, banyak kesulitan. Jadi sebenarnya kita memang lebih dari pemenang. Jadi begitu menghadapi masalah, jangan kamu kalah, iblis bilang, iblis, gua lebih dari pemenang, ini kecil. Amin. Itu iman begitu berharga, itu precious faith, makanya saya berharap kita semua jadi pahlawan-pahlawan iman. Oke, next, cepat saja. Nah, karena iman, nah ini ya. Dan apakah lagi yang aku harus sebut? Ini cerita tadi tentang Abraham, Habel di atas-atasnya ya. Aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yeftah, Daud, Samuel, para nabi, Joshua, Luki, Antonio. Tulis nama saudara di situ. Junior sudah berdoa orang buta melek. Amin. Ya, taruh di situ ada Lydia Pelly. Apalagi saudara, yang karena iman menaklukkan kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa, provinsi-provinsi, kemiskinan, sakit penyakit. Saya belum lihat exciting saudara. Ya. Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Lu kita punya terima janji banyak saudara. Tapi berapa banyak yang kita sudah peroleh? Ada yang janji akan membangkitkan orang mati. Saya setiap kali diingetin, aduh Tuhan itu saya belum jadi kenyataan. Tapi karena iman sekali lagi. Ya, mereka telah memadamkan api yang dahsyat, mengusir hujan, mengusir tsunami. Apalagi saudara ya. Mereka telah luput dari mata pedang dan seterusnya. Walaupun ada di terakhir, ada orang-orang yang memilih tidak menerima apapun, bahkan memilih mati karena mengharapkan kebangkitan yang lebih baik. Tapi iman mereka menjadi kesaksian buat mereka di hadapan Tuhan. Iman itu sangat berharga. Next. Dan Tuhan menghargai iman. Tuhan menginginkan iman. Karena itu yang membuat connect surga dengan bumi.
Ulangan 32:20, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak punya kesetiaan. Bahasa Inggrisnya no faith. Kalau enggak ada iman, Tuhan sembunyikan wajahnya. Tuhan enggak pedulikan. Mau nangis, mau jerit, mau doa ceria kayak doa puasa, no faith, enggak ada iman, enggak ada perkenanan. Makanya Ibrani 11:6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara percaya Tuhan memberi upah, Tuhan memberi janji yang luar biasa, cari Dia. Kejar Dia. Amin. Saudara beribadah pagi hari ini, apa untuk menenangkan hati nurani, apa saudara mau ketemu Tuhan, mau belajar dari Dia. Nah, kita akan belajar apa itu iman, ya. Menarik saudara, ya. Next. Sedikit belajar bahasa Ibrani ya saudara. Kata faith atau emunah itu dari kata alef, mem, faf, nun, hei. Dari kanan ya, kalau bahasa Ibrani dari kanan. Jangan baca dari kiri, jangan hei nun, faf, mem, alef, bukan. Alef, mem, faf, nun, hei. Kata alef begini, ini namanya piktograf. Ada gambar, itu ada artinya, itu bahasa kunonya begitu. Nah kata alef itu menggambarkan kekuatan. Makanya gambarnya itu seperti kepala sapi. Ya, bicara leader, pemimpin, otoritas kuasa. Kalau mem itu kayak gitu, kayak aliran sungai, ya itu bicara air, liquid, tapi itu bicara darah dan benih. Kalau faf itu gitu ya, itu kata menghubungkan seperti pako, seperti patap, ya. Nun itu seperti kalau tahu sperma, nah kayak sperma bentuknya ya, benih, warisan, keturunan. Kalau hei itu tangan yang teratas, behold, ya, lihatlah, pewahyuan dan nafas. Oke, nah dari kata-kata ini lahirlah sebuah definisi. Next, kalau definisi strong itu cuman emunah itu atau iman itu ketegasan, ketabahan, kesetiaan itu abstrak saudara. Apa itu ketabahan? Mesti dijelasin, orang menghadapi masalah terus tekun, terus bisa mengejar, itu tabah, kan panjang saudara. Nah, tapi dari kata emunah itu, dari cerita gambar-gambar itu, dibilang begini, garis darah Yahweh, the bloodline of God, jalur darahnya Tuhan, dihubungkan dan dijamin di dalam melalui firman-Nya. Itu pentingnya dengar firman. Karena itu melahirkan jalur darah. Saudara punya garis keturunan Kristus. Karena iman. Menjadi anak-anak Bapa. Setiap kali firman diberikan itu adalah benih. Masuk dalam hidup kita. Menjadi kehidupan, darah, jalur darah. Tapi kalau kita dengar benih si setan, waktu Hawa bilang, iya, aku akan jadi bijak, dia ambil itu buah, maka kematian yang masuk. Hari ini benih apa yang kita dengar? Tubuh saudara ini seperti tanah, karena dari debu. Hati saudara seperti ladang, Alkitab bilang. Firman yang kita dengar, itu menghasilkan iman. Itu harus ditanam. Itu harus bertumbuh, harus berbuah. Maka yang dijanjikan jadi kenyataan. Amin. Ya. Menarik saudara, kata iman itu, emunah itu menarik. Jalur darah Yesus. Jalur Bapa. Saat saudara percaya Yesus, iman, maka dikatakan emunah itu, jalur darah itu. Saudara adalah keturunan ilahi. Amin. Nah ini yang Pak Simon bilang, coba renungkan, bayangkan, saya ini anak Allah ya. Apakah cocok saya hidup begini? Apakah cocok kelakuan saya kayak begini? Biarkan itu terus berkembang, mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi caramu bicara, mempengaruhi caramu hidup. Amin. Ya. Next.
Cepat. Nah, akar kata emunah itu dari kata aman tadinya sih, tapi ini cuma nun dan mem. Ya, kata utamanya itu air, darah, dan cairan. Nun tadi keturunan, berlanjut, benih, dan ahli waris. Yang artinya darah itu, the blood continues. Kita selalu butuh darah Yesus. Saudara, seorang hamba Tuhan bilang begini, dulu itu manusia tidak punya darah. Manusia itu punyanya terang. Makanya Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Karena Bapa kita adalah terang. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, si cahaya itu mengental, jadilah darah. Ya, nah, tapi karena iman kita terima kehidupannya. Ya, engkau adalah anak-anak Allah karena iman. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, privilege, kuasa otoritas supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Mereka yang percaya dalam namanya. Ketika emunah kepada Tuhan, maka kita punya bloodline-nya Tuhan. Kita punya jalur darahnya Tuhan. Semua kekayaan dia, semua janji dia jadi milik kita. Tapi kalau kita masih kanak-kanak, dipercayain banyak gak? Enggak ngerti kok nengking, gak ngerti. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, apalagi dewasa, disuruh merintah sebuah kota, disuruh merintah sebuah provinsi, disuruh memerintah sebuah negara. Makanya ayo berlatih, ayo mulai belajar melayani, ayo belajar berdoa lebih banyak, baca Alkitab sampai ngerti lebih dalam, supaya kita bertumbuh. Sehingga Tuhan bisa berikan apa yang dia janjikan. Ya, next. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena emunah, saudara, karena iman. Oke, next. Cepat saja. Nah, akar kata yang sama. Ini pentingnya bagaimana kita membangun iman nantinya, ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman, percaya, itu sangat berkenan sama Tuhan. Kalau sudah perhatikan ayat berikutnya, pasal berikutnya dia berhubungan sama Hagar, saudara. Bukan orang sempurna. Ini baru dibenarkan ya. Percaya kepada Tuhan dibenarkan. Baru nggak sampai satu pasal, saudara. Sarah bilang, kita nggak punya anak. Lihat kenyataan itu tadi yang Pak Asimonur katakan. Realitas rohani dan realitas jasmani. Iman membuat kita tidak memperhatikan yang kelihatan. Melihat yang tidak kelihatan. Yang Tuhan janjikan. Tapi tetap ini Bapak orang beriman. Dia melewati perjalanan panjang dengan Tuhan. Sampai satu hari ketika Tuhan katakan berikan anakmu, dia berikan anaknya. Walaupun ini adalah anak perjanjian. Artinya seluruh janji Tuhan itu di Ishak sebenarnya. Dia berikan. Karena dia percaya Tuhan bisa membangkitkan Ishak. Nah, dari kata emunah ini lahirlah kata aman. Aman itu artinya berjalan ke arah tangan kanan. Daud berkata, Tuhan berdiri di sebelah kananku. Artinya iman itu harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin menjadi orang yang mengejar Tuhan. Amin. Ya. Kata aman juga artinya seorang yang ahli dan cerdik. Saya tangkapnya kita harus menjadi orang yang semakin ahli dalam segala hal. Semakin ilahi, semakin supranatural. Karena dapat ide-ide dari surga, kita buat yang ajaib. Karena iman. Iman juga berarti amin. Pasti punya keyakinan di dalam. Makanya saudara kalau dengerin khotbah itu harus belajar begini. Ketika ada sebuah janji, amin. Saya kemarin, berapa hari yang lalu saya berulang tahun. Banyak saya dapat ayat, saudara. Tapi kemarin ada orang lain yang ulang tahun, diucapin selamat. Itu ayatnya lebih menyala buat saya. Keempat,
bersukacitalah karena Tuhan. Tapi versi The Passion-nya keren banget saudara. Bilang begini, make God, buatlah Tuhan the utmost of your delight and pleasure. Buatlah Tuhan menjadi kesukaanmu yang paling ekstrim dan kenikmatan yang paling besar dalam hidupmu. Maka semua yang kamu inginkan akan jadi bagian. Saya renungkan itu, saya pikir begini, Tuhan kalau Engkau itu yang kenikmatan, Engkau kesukaan, maka yang paling aku inginkan ya Engkau. Betul enggak? Kan kita punya bloodline-nya dia, kita punya jalur darahnya dia. Balik lagi, terakhir. Arti terakhirnya. Nah, itu berarti juga omen. Omen itu the truth, kebenaran. Iman tidak bisa dipisahkan dari kebenaran firman Tuhan. Makanya next slide berkata, iman timbul dari pendengaran. Ya, iman dari emunah itu kita melihat bagaimana benih itu, anaknya dari Bapa dihubungkan kepada kita melalui garis darah oleh iman. Oke? Ya. Nah, kepercayaan harus termanifestasi pada gaya hidup kita, ketaatan kita, dan perbuatan kita. Ada orang, saya percaya ya Tuhan memberi saya kepandaian, jadi saya nggak usah belajar. Itu bukan iman, saudara. Itu malas. Kalau saya ini dulu bodoh, saya itu bodoh banget dulu. Dulu ya, saudara. Sekarang saya cerdas sekali. Siapa yang berani, ini gelarnya banyak, saudara. Dari luar negeri semua digelar saya, bukan dari Indonesia. Siapa yang berani bilang saya bodoh, gitu? Nah, tapi saya bilang Tuhan, Kau tuh hikmat, Kau tuh pengertian. Setiap hari saya belajar. Bahkan kalau saya nggak bisa dulu lagi kuliah, awal-awal kuliah, saya pelajari itu ujian-ujian lama, saya hafal, saudara. Kadang-kadang keluar soalnya mirip. Tapi satu hari Tuhan bilang, nak, minta pengertian. Saya diajarin sama Tuhan lewat mimpi. Tuhan itu mau kita berhikmat. Iman harus ada tindakan. Iman itu harus mengubah, dimanifestasikan dalam hidup kita. Saya ini lahir dengan kelemahan tubuh yang mengerikan. Ya. Saya istilahnya pelor. Tahu pelor? Nempel bantas dikit langsung molor. Tahu-tahu udah tidur. Padahal saya harus kuliah, saya mau pelayanan. Satu hari saya bilang, Tuhan, ini tubuh saya ini lemah banget. Tolongin saya. Tadi kan bilang segala sesuatu sudah diberikan secara rohani di heavenly places, di kerajaan surga. Dan saya harus turunin ke bumi. Bagaimana caranya? Satu hari saya berdoa dan Tuhan katakan lewat Roma 8 ayat 11. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang tinggal di dalam kamu membangkitkan tubuhmu yang fana. Saya bilang amin Tuhan. Saya mulai deklarasi, saya mulai ucapkan. Sekarang saya kadang-kadang tidur cuma 3-4 jam, saudara. Bahkan kalau istri saya gerak sedikit aja saya bangun. Begitu hujan, gitu saya bangun. Dan sehat. Karena ada vitalitas, ada kehidupan ilahi. Iman itu dahsyat ajaib. Dalam segala hal, saudara ya. Iman harus bertumbuh. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Siapa yang kamu taati, dia adalah Tuhanmu. Ya. Iman harus bertumbuh dan menjadikan kita dewasa. Supaya kita bisa menguatkan orang lain dan membangun kerajaan Allah. Tetapi sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Mau Pak Simon berbusa-busa, kalau masih anak kecil, susah saudara. Ya, makanya kita perlu bertumbuh, iman kita perlu bertumbuh. Mungkin dulu cuma butuh uang sekian juta, ya. Makin ke sini harus 10 juta, makin ke sana harus 100 juta. Iman itu harus bertumbuh. Yang kita hadapi dulu mungkin cuma tingkat RT, RW, ya, Bokor mungkin. Sekarang sudah tambah sampai Papua, udah tambah lagi sampai India. Terus naik sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang tadi diceritakan. Punya dominion atas seluruh bumi, atas galaksi. Secara hukum itu sudah jadi milik kita.
Tapi secara de facto, belum tentu secara kenyataan. Tapi mari kita bertumbuh. Mari kita kejar pengenalan akan Tuhan. Amin. Slide sedikit lagi. Setahu saya tinggal. Iman bukanlah apa yang kita katakan, melainkan bagaimana kita hidup. Kalau kita percaya bahwa kita punya berita keselamatan dan kita diam saja, itu bukan iman. Itu sebabnya kita memberitakan Injil. Itu sebabnya kita menolong orang yang susah. Karena kita punya iman. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman, nafas Kristus. Saya suka ayat ini bilang begini, tapi orangku yang benar. Apakah saudara orangnya Tuhan? Orangku yang benar akan hidup oleh iman, saudara. Karena iman itu bloodline. Amin. Tanpa iman ya gak ada bloodline, selesai saudara. Ya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Mungkin banyak orang hari ini sedang undur saudara, karena ketakutan. Kalau saudara kita punya darahnya Yesus, kehidupannya Kristus, Pak Simon berkata tadi, apa harus takut sama COVID? Kita harus hati-hati betul. Ya, jangan mentang-mentang kita punya darah Yesus kemana-mana, ke rumah sakit gitu ya. Habis itu gak cuci tangan, gak kebas-kebas, itu namanya bodoh. Kita harus waspada, betul. Tapi kita jangan takut. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Iman, harus ada tindakan, harus ada ketaatan. Next, terakhir. Kayaknya ada terakhir. Nah, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, memperoleh iman oleh karena keadaan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bahasa Indonesianya gak terlalu jelas, tapi sesuai judul yang saya kasih, Precious Faith. Dikatakan begini dalam versi bahasa New Living Translation, kita ini menerima a like precious faith yang sama. Jadi iman yang sama yang ada di Petrus, di Daud, di Abraham, kita terima juga. Jadi sebenarnya gak ada alasan kita gak buat keajaiban. Gak ada alasan kita tidak berkemenangan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, saudara. Ya, a like precious faith, iman yang sama nilainya, saudara. Isotimos. Sama hormatannya, punya benih yang sama, yang ilahi, benih Yesus Kristus. Seperti Rasul Petrus dan kawan-kawan. Saya berdoa, saya rindu satu hari kalau saya balik ke surga, itu ada Hall of Fame. Ya. Di situ ada Petrus dan sebagainya, ada nama-nama kita di situ. Amin. Saya nggak tahu apakah ada slide lagi, satu lagi. Setelah itu kita akan berdoa. Ya, hiduplah oleh iman dan jangan undur, saudara. Yesus berkata dalam Matius 24, kalau aku datang, apakah aku temukan iman? Apakah Tuhan menemukan iman hari ini dalam hidup kita? Tetapi orangku yang benar, waduh, itu kata orangku itu ya, berkesan banget di hati saya. Tuhan, saya mau dengar, ini loh orangku. Amin. Ini loh orangku yang benar, hidup oleh iman. Dan kita bukan orang yang mengundurkan diri. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ayo bangun iman kita. Ayo lebih gila lagi melayani Tuhan. Ayo lebih bersungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Kenali semuanya. Ya. Kalau versi The Passion lebih keren lagi. My righteous ones will live from my faith. Tuhan bilang akan hidup dari imanku. Wah, imannya Yesus pernah gagal? Gak ada. Iman kita mungkin kadang-kadang ya. Naik turun kadang-kadang. Tapi kita akan hidup dengan imannya. Amin. Mari kita berdiri. Kita perjamuan. Saudara sudah dapat semua perjamuan, saudara yang di rumah, mari angkat perjamuan. Belum? Boleh ditolong penari? Angkat tangannya yang belum dapat.
Saudara, tadi saya berkata iman itu membuat jalur darah dari Bapa melalui Yesus kepada kita. Dan kita akan minum tubuh dan darahnya. Apapun masalahmu, kalau engkau punya iman, biarkan jalur darah itu. Kau mungkin ada yang sakit siang hari ini, berkata, Tuhan, aku ambil kesembuhan yang jadi milikku. Engkau punya pergumulan, kau perlu hikmat, kau perlu terobosan. Bilang, Tuhan, melalui perjamuan ini, perjanjian darahmu. Dengan iman jalur darah itu, aku ambil yang jadi bagianku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah. Karena iman kami dibenarkan. Karena iman kami berkemenangan. Karena iman kami mengalahkan kerajaan-kerajaan. Mengalahkan semua kelemahan. Menutup mulut singa. Dan kami terima iman-Mu Tuhan Yesus. Kami terima kehidupan-Mu. Kami terima darah-Mu. Mari berdoa secara pribadi dengan Tuhan-Mu. Berdoa saudara. Nyatakan yang kau perlu, nyatakan yang kau rindu kepadanya. Karena semua sudah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba minta Tuhan, buat hatiku ini menjadikan Engkau my utmost delight and pleasure. Engkau menjadi kesukaan yang sangat dan kenikmatan yang sangat dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari makan tubuh dan darahnya dalam nama Yesus.